mencatat sejarah dengan film kedua terbicara ya. Sebenarnya kalau dari tim internal, saya kan misalnya dari sinemanya, saya dari sinemanya. Jadi kita tuh ada aim-nya, cuman kalau untuk di sebagai film terlaris nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh kita tidak pernah terpikirkan seperti itu. Jadi goal kita memang pengen bikin film animasi yang box office pertama kali gitu. Ada tujuan jumlah penontonnya misalkan kayak di 2,5 juta, di juta penonton, tapi itu cuman lebih kayak setelah end goal, tapi ternyata pas baru 30 hari ya sebulan itu udah mencapai di 6-8 juta tuh kita juga udah bingung sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya kita pas ngerjain itu kan kita cuma pengen kerja gitu kan. Maksudnya saya tiap hari juga bangun pagi kerjain jumbo, makan siang malam sampai subuh kita whatever it is kita lakukan jumbo. Makanya sampai saat ini pun semua tim kreatornya tuh masih bingung dengan dampaknya ini gitu. Maksudnya kita juga seperti ini di luar sana tuh udah jadi event kan, udah it's not a movie lagi gitu. Makanya kita Mas Haya, Mas Rian, teman-teman semua yang di Bisnema ataupun semua kreator vendor tuh juga kayak gimana ya, maksudnya kita harus reaksi seperti apa nih, karena kita nggak pernah juga ada patokannya seperti apa kan gitu. Makanya waktu pertama kali membuat Jumbo sendiri itu seperti apa sih konsepnya, artinya ketika ini harus begini loh ide ceritanya, terus artinya membangun di belakang layar itu seperti apa? Jadi fun fact-nya adalah kita semua itu rata-rata mengerjakan tuh udah berumur 30-an dan kita lahir di tahun 90-an lah. Makanya mungkin kalau kita nonton Jumbo tuh kenapa kita bikin dekat, karena kita pengen bikin dekat sama yang bikin dulu nih gitu. Kita kan lahir di tahun 90-an, tidak ada gadget, kita main kasti gitu. Kita juga tidak ada rejak digital. Iya, tidak digitalnya segala macam kan gitu. Paling pun yang kita bisa lihat tuh paling cuma TV tabung kan gitu. Maksudnya tidak sampai sekarang. Makanya kita bikinnya konsepnya tuh dekat dengan kita dulu nih, dan pengen kita study case-nya juga lumayan ya. Kita kita ngambilnya bukan cuma Indonesia, tapi kita ke luar, kita ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam. Jadi kita pengen coba ngejar ini kalau ditonton sama semua orang tuh langsung engage dengan visualnya dulu nih gitu. Baru dari story. Kalau ketika sukses gitu ya, ada rencana sequel nggak? Sorry? Ketika sudah sukses ada rencana sequel selanjutnya? Udah. Kalau nggak salah Mas Rian tuh udah punya idenya. Secara draft ide tuh udah ada ke Jumbo 2. Lalu dari eksekutifnya juga si Mas Angga sebagai CEO Visinema, dia juga udah minta kita segera bikin Jumbo kedua, karena tujuan akhirnya Jumbo tuh bukan cuma di film, tapi kita pengen membuat produk di mana itu bisa jadi evergreen IP, yang dimana tuh dia long last gitu. Maksudnya kayak kayak Mickey Mouse, kayak IP luar negeri, Disney sama Pixar itu kan kita kenal dia dari berapa tahun sampai sekarang pun anak kecil kita tetap masih nonton kan, masih engage dengan IP-nya itu. Mas Gadi, prosesnya itu kesulitannya dia mesti sampai 5 tahun itu baru akhirnya oke loh ini loh. Jadi di Visinema sendiri, di Visinema Studio itu dia bukan maksudnya kalau yang kita ketahui adalah dia company film, ya kan? Tapi sebenarnya dia tuh brandnya adalah storytelling company. Jadi ketika awal mereka bikin tuh mereka godok skripnya dulu sampai beberapa versi. Dan kita semua tuh pas lagi mau kerjain kita disuruh baca draftnya. Dan maksudnya kalau mungkin bapak ibu-ibu yang udah nonton, kalau saya sendiri pribadi pun baca aja udah bisa nangis gitu. Maksudnya pas kebaca ngebayangin, ini sedih banget kayak sini. Nah itu kita udah dapat semua, baru kita ketok palu, kita going untuk production. Kalau Mas dari kerjaan sendiri bagian apa ini? Saya di bagian lighting, rendering sama compositing. Jadi itu kalau misalkan yang tadi saya jelaskan itu pencahayaan. Jadi misalkan kita taruh cahayanya kayak gimana sih, apa yang kita bikin ini tuh kalau saya kasih lampu ataupun matahari itu terasa di Indonesia nggak sih gitu. Jadi itu yang saya kerjakan di bidang itu. Jadi kayak prosesnya kalau misalkan kita ngeprint filmnya seperti apa. Jadi dari pemilihan warna, pemilihan moodnya, pemilihan lampu yang ada di situ, itu semua saya di bagian itu. Film animasi Indonesia kan bisa dibilang selalu mitos ya, akan menjadi box office, tapi sekarang sudah terpatahkan itu. Bagaimana mungkin intinya? Apa ya, sorry? Iya mungkin komentarnya mungkin kan biasanya kan film-film animasi Indonesia itu selalu tidak diperhatikan gitu kan. Tapi sekarang itu bukan cuma masuk office tapi bisa menjadi film terlaris sepanjang masa gitu. Jadi sebenarnya talent di orang Indonesia sendiri pun itu sangat-sangat mumpuni untuk mengerjakan filmnya. Cuman memang kadang kita perlu keyakinan dari segala lini kan, dari budgeting, dari investor, dari pendanaan, dari produksi. Jadi kita tuh secara paketnya harus kokoh. Makanya di Visinema sendiri kita percaya karena Mas Angga itu pengen bikin film ini, dan kita memang maksudnya dia juga cukup gambling gitu. Dia bilang ini animasi tuh di Indonesia tuh tidak ada sukses story-nya. Makanya ketika dia mengajak Rian dan Rian mengajak kita semua,
dia bilang ke kita tuh, yuk kalau gitu kita bikin sukses story-nya nih pertama kali untuk animasi gitu. Makanya semoga ini membuka peluang, dan memang tujuannya dari Visinema tuh dari Jumbo ini menghadirkan Jumbo-Jumbo yang lain, dan IP Indonesia tuh akhirnya bisa bangkit dan dilirik sama semua investor. Oke, siap, makasih ya.